Salam sejahtera, perkenalkan saya Maya Rusdiana dengan NIM 01171020, Diploma 3 Angkatan 2017, STSR Divisi Indonesia. Pertama-tama, ucapan rasa syukur saya berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan hasil penyajian akhir dengan judul Perancangan buku ilustrasi proses pembuatan garam secara tradisional di Tambak. Tak lupa, saya juga berterima kasih kepada Bapak Budi Yuwono selaku dosen pembimbing penyajian akhir saya yang telah membimbing, menyupport, dan memberikan kritik serta sarannya. Minat yang saya miliki dalam desain grafis ialah ilustrasi digital, baik itu berbasis vektor maupun bitmap. Untuk software yang saya kuasai ialah Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator. Berikut merupakan beberapa karya yang sudah saya buat. Yang pertama, ilustrasi karakter Oka. Yang kedua, buku ilustrasi permainan anak Gatri. Yang ketiga, desain Instastory. Yang keempat, merupakan desain vektor wajah. Langsung saja untuk yang pertama, latar belakang perancangan penyajian akhir ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa jauh dari yang namanya garam. Garam merupakan salah satu komoditas penting dalam kehidupan kita, salah satunya sebagai bumbu masak. Dengan garam, kita dapat memberi rasa asin setiap masakan olahan, bahkan garam juga dapat digunakan untuk pengawetan makanan. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perairannya luas serta garis pantai yang panjang, yaitu 99.039 km, sehingga banyak daerah penghasil garam yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya ialah Kabupaten Pati. Kabupaten Pati termasuk 3 besar penghasil garam di Indonesia. Kabupaten Pati sendiri merupakan kampung halaman saya, dan setidaknya ada 20 desa dalam 5 kecamatan yang menjadi sentra penghasil garam. Di zaman yang modern ini, perkembangan teknologi yang canggih dapat mempercepat aktivitas masyarakat, sehingga sebagian masyarakat lupa bahkan tidak mengetahui cara kerja tradisional atau manual yang masih dipakai oleh sebagian masyarakat di Indonesia saat ini. Salah satunya yaitu cara pembuatan garam. Ada 2 metode yang saya ketahui untuk membuat garam secara tradisional, dan salah satunya ialah pembuatan garam di tambak. Saya sendiri sudah pernah terjun langsung dalam pembuatan garam di tambak. Berdasarkan latar belakang perancangan tadi, saya memilih target audiens yaitu anak SD kelas 4-6 yang berusia kira-kira 9-12 tahun, khususnya di daerah perkotaan. Mereka juga memiliki jiwa petualang dan keingintahuan yang besar. Maka dari itu, saya memilih buku bergambar sebagai media utama dalam perancangan penyajian akhir ini. Buku bergambar merupakan cara yang efektif untuk memudahkan anak-anak dan juga menarik minat anak-anak dalam mempelajari suatu hal. Langsung saja kita masuk ke konsep desain serta proses perancangannya. Buku ilustrasi ini saya berikan judul Kristal yang Asin dengan subjudul Proses Pembuatan Garam Tradisional di Tambak. Kata kristal berangkat dari garam itu sendiri yang berbentuk kristal serta mengambil kata asin dari rasa garam. Secara teknis, buku ini mempunyai ukuran 21 cm x 21 cm dengan jumlah halaman 44. Nah, dalam pembuatan buku ilustrasi ini, saya menggunakan gaya Children's Illustration. Untuk font judul, saya menggunakan Republic Demo. Untuk teksnya, saya menggunakan font Metaforce. Alasannya yaitu untuk menyesuaikan target audiens yang merupakan anak-anak, serta sesuai dengan minat saya. Serta warna yang saya gunakan ialah sebagai berikut. Saya menggunakan warna yang lebih kalem, enak dipandang,
dan tidak membosankan, namun tidak menghilangkan warna pesisir itu sendiri, di mana daerah pesisir sering menggunakan warna yang mencolok. Buku kristal yang asin berisi tentang garam, mulai dari garam itu sendiri hingga proses pembuatan garam secara tradisional. Selain itu, di dalam buku ini terdapat teka-teki, soal, ataupun puzzle di setiap akhir bab, sehingga anak-anak tidak hanya diajak untuk mengetahui informasi, tetapi juga mereka diajak untuk bermain di dalam buku ini. Sebelum proses perancangan, saya telah mencari beberapa referensi yang sesuai, yaitu Unimaginable Words dan Draw 50 Things oleh Louisa Lafitte untuk pembuatan ilustrasinya. Sedangkan referensi untuk layoutingnya yaitu Interactive Encyclopedia Indonesian Saltwater First oleh Vincent Hosea dan Lucomorie Encyclopedia of Russian Folk Characters oleh Natasha Zola. Semua referensi di atas saya ambil dari behance.com. Berikut merupakan proses perancangan buku ilustrasi buku kristal yang asin. Yang pertama, pembuatan storyline. Storyline sendiri berisikan deskripsi ilustrasi di setiap halaman dan manajemen halaman itu sendiri. Selanjutnya, sketsa manual. Di sini ada beberapa halaman yang saya sketsa manual dan ada beberapa yang tidak. Selanjutnya, proses digital di Photoshop, dan yang terakhir, layouting di InDesign. Untuk desain yang pertama, cover yang saya pilih. Dengan judul kristal yang asin, saya memvisualkan dengan ilustrasi kristal garam Himalaya, garam Celtic, dan garam laut atau krosok, dengan suasana tambak di tepi laut. Serta menambahkan maskot di buku ini yaitu Uya dan Pak Eman. Selanjutnya, alternatif cover. Yang kedua, halaman perkenalan tokoh. Perkenalan tokoh Uya berada di halaman 3. Berikut merupakan sketsa manualnya, dan di sampingnya adalah proses digitalnya. Tokoh Uya yang saya gambarkan merupakan perwujudan dari sebuah botol garam. Selanjutnya, pengenalan tokoh Pak Eman di halaman 24. Di sini Pak Eman adalah seorang petani tambak, sedangkan Uya sedang memakai baju pramuka. Alasannya yaitu pramuka sebagai identitas dari seorang petualang. Yang ketiga, halaman cover bab. Jadi, di setiap bab saya akan memberikan ilustrasi yang mempunyai konsep dan makna yang sesuai dengan isi bab itu. 1. Apa itu garam di halaman 5. Divisualkan Uya sebagai seorang detektif yang ingin mengetahui lebih banyak tentang sesuatu. Sesuatu di sini yang dimaksudkan adalah garam. 2. Macam-macam garam di halaman 11. Divisualkan sendok yang berisi macam-macam garam di atas meja. Selanjutnya, bab 3, manfaat garam, halaman 17. Saya visualkan Uya sedang berselancar. Makna dari ilustrasi ini ialah berselancar merupakan salah satu bidang olahraga. Dengan berolahraga kita pasti mendapatkan banyak manfaat. Begitu pula dengan kandungan di dalam garam. Yang keempat, faktor pembuatan garam tradisional, halaman 25. Diilustrasikan Uya yang sedang memakai jas hujan dan payung. Hujan merupakan salah satu faktor dari pembuatan garam secara tradisional. Bab kelima, yaitu proses pembuatan garam secara tradisional. Bab ini merupakan inti dari buku kristal yang asin, karena berisi tentang proses pembuatan garam dari pengolahan tanah, peminihan atau penuaan air, hingga penguapan air menjadi kristal garam dan panen. 4. Halaman teka-teki atau puzzle. Seperti inilah halaman teka-teki yang saya sisipkan agar dapat menghibur target audiens. Di halaman 10,
Teka-teki berisi tentang rumus kimia dari garam. Halaman 16, teka-teki logika matematika. Halaman 23, mencoret 3 bentuk yang saling berderet. Halaman 30, mencari perbedaan dari 2 gambar yang sama. Di halaman 43, teka-teki mencari jalan keluar, merupakan akhir dari bab 5. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, perancangan buku kristal yang asin ini bertujuan untuk mengedukasi anak-anak tentang garam, terkhususnya proses pembuatannya, dan menanamkan nilai dari sebuah kerja keras. Karena melihat zaman yang serba canggih dan instan seperti sekarang ini, dapat meniadakan arti dari sebuah proses dan usaha yang dikerjakan dari nol. Demikian presentasi penyajian akhir saya. Saya menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penyajian akhir ini. Sehingga saya mohon kritik dan sarannya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang mengenakan. Sekian dan terima kasih.